You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kami kembali datang di dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh sama-sama datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami akan membuka firman-Mu. Kami mohon ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Kita telah masuk di Minggu Advent yang ketiga. Berarti satu minggu lagi kita akan menjelang Natal. Tema yang hari ini sama-sama kita pikirkan adalah Christ Focused Christmas. Natal yang berpusat kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat gambar ini, banyak sekali kemeriahan di sekitar Natal. Tapi biarlah kita tidak kehilangan fokus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, memang jadi pertanyaan apa yang kita biasanya ingat pada waktu merayakan Natal. Mungkinkah kita cuma ingat akan hal-hal ini? Pohon Natal, hiasan Natal, kue Natal, semuanya yang kita mau pada waktu Natal. Tetapi apa artinya Natal? Natal artinya lahir. Dan siapa yang lahir pada waktu Natal? Bukan Frosty the Snowman, bukan Santa Claus, tetapi yang lahir pada waktu Natal adalah Yesus Kristus. Christmas is Jesus' birthday. Apa yang paling penting ketika kita merayakan Natal? Kembali kita diingatkan, what is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas is the first 6 letters. Apa yang paling penting adalah Kristusnya. Hati-hati merayakan Natal tanpa Kristus. Christmas without Christ, itu menjadi hal yang sia-sia. Karena itu mari berdoa supaya Natal tahun ini, Natal kita penuh karena ada Kristus di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita sama-sama memikirkan, siapa sih Yesus yang lahir pada waktu Natal? Who is this Jesus? Dan sama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan. Tadi sudah banyak kita nyanyikan, tapi sekarang kita akan melihat Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membacanya bergantian. Saya sudah tuliskan ayatnya juga di depan dalam bahasa Indonesia. Semoga kita bisa melihatnya dan kita akan membacanya bergantian. Saya akan mulai membaca ayat yang ke-8. Mohon Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-9. Kita bergantian sampai ayat yang ke-12. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya, dan bahkan membagikannya. Berita Natal pertama datang kepada para gembala di padang yang sedang menjaga kawanan dombanya. Malaikat nampak kepada mereka, dan istilah yang disampaikan yang kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 2 tadi. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita sukacita besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara, inilah yang disebut dengan Injil, Evangelion, Good News, Gospel. Nah, mari kita coba lihat sebentar. Apa beritanya? Berita sukacita. Saudara, kalau ada yang bilang, ada berita sukacita, mungkin saudara akan dengar, wah yang mana nih berita sukacitanya? Akhir tahun banyak berita sukacita ya di mall ya. Diskon 50% off. Tapi realitanya berita sukacita yang disampaikan para malaikat berfokus kepada Yesus. Perhatikan lagi kalimat yang disampaikan. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu. Perhatikan 3 istilah yang digunakan adalah Juru Selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Saudara, saya ingin mengajak hari ini kita sama-sama fokus kepada siapa yang lahir, yang disampaikan para malaikat dengan 3 istilah nama yang diberikan. Juru Selamat, Kristus, dan Tuhan. Mari kita mulai yang pertama ya, supaya kita bisa fokus kepada apa yang sesungguhnya pada waktu Natal. Juru Selamat, bahasa Inggris menggunakan istilah Savior. Mengapa Juru Selamat lahir ini menjadi berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa? Saudara, banyak kali berita sukacita itu hanya untuk sebagian orang. Contoh ya, misalnya dikasih tahu begini ya, tadi ada diskon 50% off. Kalau punya duit itu berita sukacita. Kalau nggak punya duit, lu mau on kek, mau off kek, nggak ada hubungannya sama saya. Kalau ada berita sukacita, memang menarik saudara. Berita sukacita itu biasanya terbatas lokal. Ini yang suka nonton bola misalnya ya. Kita ambil aja misalnya Manchester menang melawan Liverpool misalnya. Itu berita sukacita? Bagi pendukung Manchester, ya ini berita sukacita. Bagi pendukung Liverpool, duka cita. Jadi ternyata berita di dalam dunia itu nggak pernah yang sepenuhnya sukacita. Karena di satu tempat sukacita, di tempat lain duka cita. Tetapi yang disampaikan malaikat ini berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Loh, beritanya apa? Sampai semua bangsa butuh berita itu. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, untuk mengerti kabar baik, kita harus ngerti dulu apa sih kabar buruknya. Ya, kabar itu jadi baik karena kita tahu, oh ada kabar buruknya. Apa kabar buruk yang terbesar sepanjang zaman? Covid. Nah, ini mulai naik lagi ya. Jadi kita mulai waspada, sedapat mungkin pakai masker. Bapak Ibu, apakah Covid menjadi berita duka cita terbesar? Sebenarnya yang menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak semua orang kan kena Covid. Tetapi ada satu penyakit
yang melanda semua umat manusia. Dan Alkitab menyatakan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini berita duka cita terbesar sepanjang zaman. Semua manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma pasal 6 ayat 23a berkata, sebab upah dosa ialah maut. Saudara, kalau ini berita duka cita terbesar sepanjang zaman, betapa mengerikannya manusia di dalam dosa akhirnya harus binasa. Tapi kalau kita hafal ayat, bagusnya hafalnya menyeluruh ya Bapak Ibu ya. Ini cuman Roma 6 ayat 23a. Sebenarnya kita perlu membaca B-nya. Roma 6 ayat 23a itu berita duka citanya. Sebab upah dosa ialah maut. Coba lihat Roma 6 ayat 23b. Ada kata tetapi. Saudara, kalau ada kata tetapi di bahasa Indonesia, itu mana yang penting biasanya? Sebelum tetapi apa sesudahnya? Ya, sesudahnya biasanya ya. Misalnya ada yang bilang, wah dia cantik, pinter, kaya, tapi sudah meninggal. Nah, perhatiin belakangnya tuh ya. Tapi upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa itu masalah manusia, tetapi solusinya bukan dari kita. Yesus adalah solusi Allah untuk keberdosaan kita. Sehingga kalau kita mau mencari kehidupan yang kekal, hanya ada di dalam Kristus. Karena itulah kalimat yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf. Ketika Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam, malaikat berkata, iya, Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa Natal kita fokusnya Santa Claus? Karena dia bagi-bagi kado, karena dia berikan banyak pemberian. Tapi kiranya Natal kita berfokus pada Kristus, yang bukan hanya bawa kado-kado yang biasa, kado-kado yang saudara dan saya tidak butuh, tetapi dia membawa kehidupan yang kekal bagi kita. Kematiannya menghidupkan kita. Ini berita yang disampaikan malaikat. Yang lahir adalah juru selamat yang menyelesaikan dosa manusia. Saudara, pergumulan terbesar manusia adalah dosa yang membawa maut. Yesus selesaikan itu. Apa artinya kalau saudara dan saya merayakan Natal? Apa artinya kalau Yesus adalah juru selamat? Kalau Yesus adalah juru selamat dalam hidup kita, maka kita yang sudah merayakan Natal, kita yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, harusnya apa? Tidak lagi hidup dalam dosa, tapi mari kita hidup dalam kebenaran. Jangan cuma tahu namanya yang lahir juru selamat, tapi artinya kalau saya mengalaminya, saya akan berhenti berdosa. Saya tidak mau lagi hidup dalam dosa, tapi saya akan hidup dalam kebenaran. Karena yang lahir adalah juru selamat. Kadang-kadang saya mikir gini Bapak Ibu ya. Berita Natal pertama itu kan datangnya sama gembala ya. Terus dikasih tahu sama malaikat, hari ini lahir bagimu. Ini berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Apa sukacitanya bagi para gembala? Emangnya para gembala pulang ketemu Yesus langsung jadi konglomerat? Tidak, tetap gembala. Tetapi karena pergumulan terbesar manusia yaitu dosa diselesaikan oleh Kristus, itu menjadi pergumulan yang manusia tidak bisa selesaikan, tapi yang datang Yesus, dia adalah juru selamat. Kalau saudara belum pernah buka hati terima Yesus, alamilah.
Percaya yang datang itu juru selamat yang menyelesaikan pergumulan dosa kita. Artinya apa? Kalau sekarang saya di dalam Dia, saya tidak akan hidup terus-menerus di dalam dosa. Mari kita hidup di dalam kebenaran. Hidup seperti yang Tuhan mau. Ini yang pertama. Yang lahir itu juru selamat. Yang kedua, Dia adalah Kristus. Itu seperti tema kita ya, Christ Focus Christmas. Bapak Ibu sekalian, apa artinya Kristus? Nah, menarik kalau kita nanti ya, sekarang udah jarang yang bawa Alkitab cetak ya. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab cetak itu ya, seperti ini di belakangnya ada kamus ya. Jadi kita bisa cek, apa sih artinya Kristus? Nah, di dalam kamus Alkitab, nah dikasih taunya ini. Kristus adalah terjemahan Yunani dari kata Ibrani Mashiach atau Mesias, atau bahasa Arabnya Al-Masih. Ya, artinya yang diurapi oleh Tuhan. Yesus disebut Kristus karena Dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Akhirnya Kristus juga seperti menjadi nama diri untuk Yesus. Jadi Kristus itu bukan famnya ya, kadang-kadang gitu ya. Yesus, oh apa nama keluarganya, family name-nya Kristus. Tidak. Yesus Kristus artinya Yesus Sang Mesias. Istilah Kristus, istilah Mesias, ini sudah ada sejak perjanjian lama. Nah, menarik Bapak Ibu ya. Saya mau menyoroti istilah yang disampaikan malaikat. Yang lahir itu juru selamat, tetapi Dia inilah Mesias yang sudah lama dijanjikan. Bapak Ibu Saudara, Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Mesias kira-kira 700 tahun sebelum Yesus lahir. Itu kalau nunggu 700 tahun itu cepat apa lama ya? Lama Bapak Ibu ya. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tapi waktunya bukan waktu saudara dan saya. Jadi waktu saya merenungkan kenapa yang dipilih kata Mesias, Kristus, mau menunjukkan bahwa apa yang Allah janjikan itu sekarang digenapi. Coba saudara lihat ayat ini. Kita baca sama-sama Galatia pasal 4, 1-2 ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kalau Bapak Ibu mungkin punya pergumulan, lalu mungkin kita rasa, Tuhan, kok rasanya saya tidak melihat titik terang. Kok Tuhan belum jawab pergumulan saya? Kenapa kayaknya Tuhan gak peduli sama hidup saya? Dengar berita Natal ini. Yang lahir itu Mesias. Dijanjikan 700 tahun sebelumnya. Bahkan sejak kejadian. Dikasih tahu bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan. Keturunan ular akan meremukkan tumitmu, tapi keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Itu perjanjian yang sudah lama. Kalau ada Bapak Ibu yang saat ini sedang meragukan janji Allah, dengar baik-baik. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak pernah lalai, tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, nama Kristus seperti memberikan kepada kita pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Kalau saudara merayakan Natal, berita sukacita besar, maka ingatlah, terus punya pengharapan. Ada doa yang belum dijawab, teruslah berpengharapan. Sampai kapan kita tidak tahu.
tapi kita pernah melihat di dalam sejarah janji yang sudah lama digenapkan di dalam Kristus. Dan itu menjadi kekuatan buat kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Yang terakhir, yang lahir itu Juru Selamat, Kristus, dan Tuhan. Istilah Tuhan itu dipakai istilah Lord. Artinya bisa dipakai kata Tuan. Jadi maksudnya apa? Yang lahir ini bukan hanya Juru Selamat, tetapi dia juga adalah Tuhan. Tuhan berarti dia yang menjadi pemilik segala-galanya. Saudara, kalau perhatikan, Tuhan itu bicara tentang dia sebagai pencipta. Dan Kristus yang datang, dia adalah pencipta alam semesta, Lord of the universe. Ini harusnya mengingatkan kita ya, bahwa semua ini punyanya Allah, saudara. God the Creator. Tanpa manusia, Allah tetap Allah. Tapi tanpa Allah, manusia bukan siapa-siapa. Jangan sombong kita. God without man is still God. But man without God is nothing. Di dalam Alkitab menarik, Allah kita adalah pencipta. Tetapi bukan hanya pencipta, dia juga penebus. Karena dia penebus, ini menjadi satu keyakinan. Saudara, ada dua hal yang menarik ya. Kalau misalnya, saya kasih contoh. Kalau saya cipta benda ini, begitu benda ini dicipta, punya siapa? Punya yang mencipta. Oke? Nah, kalau misalnya benda ini terjual, tergadai, lalu saya tebus, berarti waktu saya membayarkan sejumlah uang atau saya tukar barang, ini kembali jadi milik saya. Di dalam konsep cipta ada konsep kepemilikan, di dalam konsep tebus ada konsep kepemilikan. Menarik sekali, Allah bukan hanya mencipta kita. Ketika saudara dan saya jatuh dalam dosa, dia menebus kita. Ini merupakan sebuah keyakinan, kita itu sekarang miliknya. Maka tidak heran seorang misionaris ke China bernama Hudson Taylor mengatakan kalimat ini. Kristus adalah Tuhan atas segala sesuatu, atau dia bukan Tuhan sama sekali. Kalau dia pemilik, berarti dia menguasai. Dia pemilik segala-galanya, berarti saya harus berserah kepadanya. Ingat, yang datang bukan hanya bayi kecil di kandang domba, tetapi dia Tuhan yang mati bangkit. Maka seluruh hidup kita harus kita bawa kepada dia. Hidup menjadi hamba Tuhan seumur hidup. Kalau dulu fokusnya saya Tuhannya, maka orang yang merayakan Natal akan berkata, bukan lagi saya tuannya, tetapi Tuhan yang harus jadi utama di hidup saya. Dari self-centered jadi God-centered. Saudara, mau merayakan Natal? Mau merayakan Natal yang berfokus pada Kristus? Ingatlah, dia juru selamat. Berarti saudara dan saya harus tinggalkan dosa. Dia Kristus. Berarti saudara dan saya terus hidup dalam pengharapan. Karena Tuhan tidak pernah bohong, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan dia Tuhan, berarti apa? Dia harus menjadi pusat segalanya bagi hidup kita. Silakan merayakan Natal dengan segala kemeriahannya, tapi jangan pernah lupa bahwa yang lahir itu menebus kita, menyelamatkan kita,
Sekarang Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Di banyak KKR, pembicara-pembicara akan berkata, siapa yang mau buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah realitanya. Karena inilah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Saya coba simpulkan Bapak Ibu ya. Kalau Dia Juru Selamat, berarti kita sekarang punya kepastian akan pengampunan dosa dan hidup kekal. Kalau Dia adalah Kristus, ingatlah, kita punya kepastian Allah bukan pembohong. Allah tidak pernah ingkar janji. Dan kalau Dia adalah Tuhan, ingatlah, yang harus saudara dan saya sembah, otoritas yang terutama adalah Kristus saja. Inilah Natal yang berfokus kepada Kristus. Tapi Natal yang juga membawa transformasi bagi hidup kita. Dan inilah berita sukacita. Kalau saudara dan saya pengikut Yesus, maka harusnya kita juga memberitakan kabar sukacita ini. Natal sebentar lagi ya. Minggu depan 24, 25. Siapa yang saudara rindu bawa untuk mengenal Kristus? Siapa yang saudara rindu dalam keluarga? Mungkin sudah mulai saudara doakan. Saudara mau ajak mereka datang, dengar berita sukacita. Adakah orang-orang yang saudara rindukan supaya mereka juga boleh menikmati Natal Yesus Kristus? Kiranya Natal tahun ini bukan sekadar Natal biasa, karena yang lahir benar-benar kita mengerti, dan kelahirannya membawa sukacita, dan kita mau pulang memberitakan kabar sukacita itu. Maukah saudara menyambut Yesus di Natal kali ini? Biarlah kita menjawab di hadapan Allah yang kenal hati kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Setiap kali kami diperhadapkan dengan Natal, kami banyak sekali melihat kemeriahan di sekitar Natal. Tapi hari ini hati kami, fokus kami kembali diarahkan kepada Kristus yang lahir. Engkau adalah Juru Selamat, Engkau Kristus dan Tuhan. Kiranya hidup kami yang mengalami Natal akan menjadi kehidupan yang terus menghidupi. Hidup yang tidak mencintai dosa tetapi mencintai Tuhan. Bukan hidup di dalam keputusasaan tetapi di dalam pengharapan. Bukan hidup yang berfokus pada diri kami, tapi hidup yang berfokus kepada Engkau ya Tuhan. Dan kiranya berita sukacita ini bukan hanya dinikmati oleh kami sendiri, tapi kami mau memberitakannya supaya semakin banyak orang datang dan mengenal siapa Yesus, satu-satunya Tuhan yang hidup, yang benar. Terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar yang setia. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Bayi Natal yang kami peringati, kami sambut kehadirannya dalam dunia. Kami sudah berdoa, bersyukur. Amin.